Halo, selamat pagi semuanya. Saudara-saudara, hari ini kita tidak hanya akan melihat sebuah danau, kita akan melihat sebuah peradaban, sebuah kawasan yang telah menjadi rumah bagi kehidupan manusia jauh sebelum lahirnya Indonesia, bahkan jauh sebelum bangsa-bangsa Eropa menginjak kaki di Nusantara. Dan itu adalah Danau Toba. Danau Toba bukan sekedar bentangan air yang indah. Danau yang merupakan hasil proses alam yang luar biasa besar, yang kemudian menjadi ruang bagi masyarakat selama berabad-abad. Di lereng-lereng pegunungan tumbuh hutan yang menjadi sumber daya kehidupan. Dari hutan-hutan itulah mata air mengalir, sungai-sungai terbentuk, tanah menjadi subur, dan masyarakat membangun huta-huta yang kemudian berkembang menjadi kampung hingga desa wilayah yang kita kenali hari ini. Dan ada beberapa yang mungkin kita ketahui desa-desa yang ada di kawasan Danau Toba. Ada itu eh, Huta Sagala, ada Huta Tambatua, dan ada beberapa yang ada Sabulan dan yang lainnya. Bagi masyarakat Batak, bahwa tinggal di kawasan Danau Toba bukan hanya sekedar tinggal, tapi mereka menjaga, mereka merawat, dan itu merupakan bagian dari hidup yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dari alam, mereka bertahan hidup dan mewariskan nilai-nilai secara turun-temurun. Hubungan manusia dengan alam bukan sekedar hubungan ekonomi, tetapi juga hubungan sosial dan budaya. Waktu terus berjalan, kolonial datang membawa perubahan. Jalan mulai dibangun, hasil hutan mulai dimanfaatkan. Secara lebih luas, kawasan Danau Toba mulai dikenal oleh dunia luar. Setelah Indonesia masuk merdeka, pembangunan terus berlanjut, infrastruktur semakin berkembang, dan transportasi semakin terbuka, dan kawasan ini semakin mudah dijangkau. Dan kita akan melihat dan memantau bagaimana sekarang perkembangan di kawasan Danau Toba. Ini Huta Sikam, dan kita akan melihat bagaimana kondisi di atas Huta Sikam. Di sini semuanya sudah diolah dan hutan-hutan sudah dibuka. Kemudian kita berangkat dari seberangnya, bagaimana hutan sudah dibuka. Saya pikir ini bukanlah usaha daripada perseorangan atau individu. Ini sudah pasti dari kegiatan sebuah perusahaan besar yang masuk ke dalam kawasan itu, dan kita tidak tahu itu perusahaan dari siapa. Kemudian sini juga hutan-hutan sudah mulai dibuka, dan kalau melihat dari luasnya, ini bukanlah pekerjaan daripada masyarakat. Kita coba ke wilayah lain. Nah, di sini juga semua lahan sudah dibuka, dan ini adalah hutan. Yang dulunya hutan sekarang sudah dibuka dan digundul. Dan ini kita coba, ini perusahaan dari ini ada TPL, TBK sektor tele, dan kita bisa lihat bagaimana keadaan di sana. Dan di sini tidak ada ditutup-tutupi karena ini hasil dari GPS. Nah, beginilah kondisi keadaan Danau Toba di tele, hutan tele. Kemudian kita coba ke wilayah lain, berpindah ke wilayah lain. Di sini juga kawasan Danau Toba sudah mulai digundul dan sangat memiriskan ya. Kemudian ini perkampungan. Oke, ini bukan perkampungan. Kita lihat bagaimana keadaan di sini, dan sangat memiriskan. Keadaan daripada hutan yang dulu dijaga dan dirawat, tapi sekarang sudah dieksploitasi sebanyak-banyaknya. Kemudian di sini sudah ada kawasan persawitan. Nah,
Kita coba berpindah ke kawasan lain. Kita ke Saribududuk. Di sini sudah kawasan perkampungan dan kita coba lihat di sini bagaimana kondisinya. Di sini sudah diolah sedemikian rupa dan saya pikir ini bukanlah lahan masyarakat ya. Ini bukan lahan masyarakat ini. Ini sudah pasti perusahaan dan ini kita coba lihat kegiatan apa yang sedang mereka lakukan dan ini wow. Kita coba bergeser ke wilayah lain. Simarjarunjung. Ini daerah Simarjarunjung dan ini apa ini? Dan ini hutan yang ini sudah digundul ya. Kita coba geser. Akses jalan sudah dibuka di sini. Kemudian di sini juga sudah dibuka semua. Dan di bawahnya itu ada perkampungan. Di sini juga semuanya sudah dibuka. Kita coba, wow, di sini juga sangat parah di sini. Oke, kita coba bergeser. Wow, di sini lebih parah mungkin. Tidak tahu ini pasti bukan masyarakat yang masuk ke sini. Kita coba ke sini. Kondisi yang sangat memiriskan ya. Hutan di kawasan Danau Toba itu sangat memiriskan, sangat miris. Semuanya sudah dibuka, taratak. Kemudian kita coba bergeser ke wilayah Porsea. Kita bergeser dulu ke arah Porsea dan kita perhatikan bagaimana kondisi di sini. Porsea, banyak tambang-tambang di sini ya. Ada galian mungkin di sini. Saya nggak tahu apa ini milik siapa. Kemudian kita coba lihat di daerah-daerah lainnya. Sini banyak galian di sini, ada galian ini sangat banyak ya. Dan kita berangkat ke sini. Sepertinya permukaan lahan baru. Dan beginilah kondisi hutan Danau Toba yang menjadi penyumbang air untuk Danau Toba itu sendiri. Nah, kita coba berangkat ke kawasan ini di Pasuruan tadi, ini di Pasuruan. Coba kita ke Badige sudah. Ini di kawasan mana nih? Wow. Sini jauh lebih berbahaya ya, hutan-hutan dibabat di sini. Sangat mengerikan ya. Ya tahu ini kegiatan siapa. Dan sangat begitu luas ini. Dan saya pikir apakah inilah masyarakat? Apakah ini semua ulah masyarakat? Saya pikir bukan. Ini bukanlah ulah masyarakat ini. Sini pembukaan.
bukan besar-besaran. Kita coba berpindah ke daerah lain. Ini pembakaran besar-besaran. Kita coba ke daerah lain. Sipirok. Coba kita ke ini apa ini? Horas Naili PT Agricorn Resource. Wow, sini ada dana buatan ya. Wow, Batang Toru ada tambang di sini. Ada alat berat, ada truk. Kita coba lihat secara mendalam ke semua wilayah di sini. Wow, wow. Jadi lihat ini bagaimana kondisinya, semua hutan dibabat. Di sini sudah mulai dibuka akses jalan. Dan saya pikir semua ini akan habis ini. Oke, kita berpindah ke kawasan lain. Ini di daerah Batang Toru ya. Di sini juga sudah dibuka daerah mana ini? Kalian bisa lihat kondisi airnya. Yang dari sini dia bersih. Ini kondisi airnya di sini bersih, jernih. Kemudian di sini sudah bercampur lumpur. Karena dari kegiatan tambang yang di sini. Kalian bisa lihat ini. Semuanya dikeruk. Yang saya tidak tahu ini dengan masyarakat atau tidak sih. Semuanya asli dikeruk. Dan ini di mana nih? Coba kita perhatikan secara mendetail. Oke. Wow. Sini juga sudah parah dibuka ini. Sangat parah. Sumatera Utara yang seharusnya itu hutannya dijaga, tapi kondisi hutannya sudah sangat mengerikan. Pangaribuan, kita coba cek di Pangaribuan, masih tergolong bagus karena pemukiman. Lahan masyarakat. Kita coba berpindah ke daerah lain. Ini di Barus. Wow, sawah ya. Ini di sawahan. Ya, daerah mana nih? Ini daerah mana nih? Sawit ini. Sawit. Sudah masuk ke ladang sawit semua ini. Wow, kawasan danau. Kawasan mana ini? Kawasan laut ya. Ini sudah laut ya. Oh ya,
sudah laut, tapi lautnya ini sudah digundul semua ini. Kita coba ke Batu Gunung Tua, Nabara, Sipirok. Kita coba ke kawasan Dairi, Salak, pemukiman ya, Papak, Keci Wahana Geraha Makmur. Wow. Dan begitulah kira-kira kondisi di Sumatera Utara yang sangat menggeriskan. Lebih spesifik itu kondisi di kawasan Danau Toba ya. Kondisi di kawasan Danau Toba sangat begitu menggeriskan. Yang mensuplai air ke Danau Toba itu sudah sangat sedikit. Kalian bisa perhatikan bagaimana besarnya Danau Toba ini. Nah, dengan juruk segini, Danau Toba itu masih kelihatan. Kalian bisa bayangkan, di peta segini, Danau Toba masih terlihat ini. Bahkan di wilayah lain, danau pun tidak terlihat. Itulah saking besarnya Danau Toba itu. Oke, selamat menyaksikan semuanya. Silakan berikan komentar Anda.